Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, terkhusus para guru-guru kita yang hadir malam ini, yang mohon maaf tidak dapat kami absen satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap pengurus majelis taklim Fastabiqul khairat, para panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus milad yang kelima Majelis Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kumpul semua kita hadir malam ini Allah catat sebagai amal ibadah. Amin. Amin apa po? Ya Allah, amin pakai disuruh. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini dapat berkah dan senantiasa istiqomah. Kumpul kita mendapatkan cucuran limpahan rahmat taufik hidayah, dan mudah-mudahan kita berharap kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Tak lupa para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan segenap para calon legislatif yang hadir malam ini. Waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 3 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Setuju? Ya, lapar berarti ya. Para ibu, bapak, hadirin, rekan-rekan remaja yang berbahagia. Judul ceramah malam ini saya kasih judul Aku di atas, engkau di bawah. Artinya Rasulullah itu Isra dan Mi'raj dari bawah dulu baru naik ke atas. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang disebut Isra. Isra itu secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang jalan di waktu malam itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam lancong dia ke rumah bokinnya, itu berarti anak muda lagi Isra. Ibu-ibu tengah malam berantem sama laki, gembol pakaian, kabur buron dari rumah, itu berarti ibu-ibu lagi. Ditanya sama tetangga, mau kemana kok malam-malam? Gua mau Isra. Jadi Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dalam waktu yang singkat. Maka Isra dan Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman, nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa? Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj.
Mana buktinya? Otak sama iman beda. Kalau otak mah beda nih bocah nih bocah tuh banyak tuh nih bocah nih tuh ya lo ingat gua kan. Nah nih bocah nih Pak tuh depan pasti ada emak ada bapaknya tuh. Ada kan ya? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu bang. Mana buktinya? Nabi Adam bapak nggak punya, emak nggak punya, Allah mau jadi Nabi Adam. Nabi Isa bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Makanya bunting Siti Maryam, Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang kagak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini kok, bukan di sono di laut. Maka otak sama iman beda. Maka Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau maunya Nabi nggak sanggup. Masjidil Haram ada di kota Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Ini kalau jalan normal naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VVIP, udah paling keren kok. 3 bulan. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam, naik ke langit pertama, kedua, ketujuh, Sidratil Muntaha, tembus Profil Akhdar Mustawa, berjumpa kepada Allah, dapat perintah sholat, balik lagi sebelum subuh dan nongkrong lagi di Masjidil Haram. Luar biasa. Otak kagak nyambung. Maka ukurannya iman. Maka pesan saya Isra Mi'raj malam ini menjaga iman. Tingkatin iman, kualitas iman kita biar mantep. Apalagi buat anak-anak muda, iman biar kuat. Godaan tantangan berat sekarang. Jangankan kita anak muda, bu, orang tuanya tantangan imannya berat. Yang bikin malas kita ngaji, bikin malas ibadah banyak. Godaan iman sangat berat. Mana godaannya? Ada aja yang bikin kita malas ngaji. Maghrib anak emak berebut remote, udah TV rame kok di TV tuh rumah, TV di rumah, TV mengacara suruh-suruh waktu maghrib ditayangin. Sengaja yang waktu ratingnya bagus ditayangin supaya anak kita malas ngaji, supaya kita malas ibadah. Giliran ceramah agama tayangnya jam 3 pagi di TV. Terus apa yang mau nonton? Burung gaok. Bener bu? Maghrib udah mulai dangdutan, elah TV kelar jam 1 tengah malam. Sinetron kagak ada yang semenggah, sinetron pada lebay-lebay banget sinetron. Sinetron sekarang lebay tuh lagi rame banget, ada burung batang naik ke tiang listrik meledung. Kan lebay itu sinetron. Ada mayat digotong nyebur ke kali, udah dikuburin mayat meledung sama diledek kuburannya. Itu sinetron agak bener tuh. Ilo sampai begitu amat ya kok. Iya, kemarin judulnya udah kehabisan judul kemarin. Bisa lihat, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Wah, baik kok. Mau belanja ngumpet-ngumpet terempuk mayatnya dipaketin. Ya Allah, sinetron udah kagak ada yang bener kok, udah lebay-lebay banget. Apalagi jam 9 malam tuh, mama udah malas sembahyang isya. Nonton sinetron SCTV setel, sinetron orang ketiga. Mau lagi seru-serunya itu dia. Saya kesian bener bu sama si Afifah. Gara-gara si Aris yang rese lakinya, orang disia-siain aja. Dia lagi gila-gila sama si Yuni yang godain mulu. Cakapan Yuni sih sama si Afifah saya lihat. Padahal kan Yuni udah pacaran gua sama si Riko waktu itu kan. Namun dia nggak bertahan lama tuh. Untung ada si Rangga perhatian banget sama si Afifah. Ya nonton lah, emang kau doang punya TV, saya juga punya TV. Ya Allah, ini yang bikin malas, apalagi godaan iman buat anak-anak muda kita. Maka saya bangga, fastabiqul khairat bertahan 5 tahun. Ini kedepannya lebih maju lagi, amin. Yang muda ngaji kumpul, siap gantiin yang tua. Di kampung kita nih ustadz kiai nanti bakal mati semua, benar.
Kalau bakal mati udah pada tua, udah sepuh, siapa yang gantiin kita nih anak-anak muda? Kalau RT mati besok pagi ada gantinya. RW mati seminggu ada gantinya, camat mati seminggu ada gantinya, presiden belum mati udah banyak banget yang gantiin. Bener bang? Iya, ustaz di kampung Manatu bayang maghrib pergi kondangan, agak yang mimpin dorong ada udah lima emang udah lu aja imam lu tak gua ya udah lu aja sih udah yang lu lah sampai Isa begini-gini doang. Makanya kita pengen bangga. Ada anak muda teman belakang berunding aja, lu bisa jadi imam, gua bisa gua. Lu kagak mau, temen gua kagak berani. Lalu, kalau gua berani, temen gua kagak bisa. Dua-duanya berunding aja dia. Ada temen yang ngatur, udah lu jadi imam kalau yang berani. Betul, kalau lu salah gua benerin. Pede buat yang berani, gua baca Fatihah lancar, baca kuliah keder. Intina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la na'budu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la na'budu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Baik-baik baca surah Al-Kafirun bang, wah itu bisa pergi nggak bisa pulang. Lo banyak tikungannya. Lo agak biasa, hati-hati. Lo mau temenan belakang lo agak sabar, lakum. Ingat itu dia temennya yang depan ditarik, lakum dinukum waladhdallin. Yakin belakang perasaan gue udah amin. Ini gue amin lagi. Ayo anak muda siap bangkit. Syubbanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Syiarkan majlis taklim pengajian. Kenapa? Cikal bakal generasi penerus yang akan datang kita anak-anak muda. Karena Rasul sudah menyontohkan. Dulu Rasulullah pernah menjadikan Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa Usama bin Zaid umur 11 tahun engkau jadikan panglima perang? Apakah kami yang senior nggak mampu? Apa jawab Rasulullah? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah merasakan muda, yang muda belum ngerasain tua, tampil yang muda-muda. Orang tua dukung. Jadi bisa-bisanya nyalain doang orang tua. Orang tua namanya orang tua gede ambek. Cari orang tua yang bijaksana tempat kita curhat. Orang tua yang bijaksana enak ngarahinnya bagus. Kita perlu orang tua. Kenapa? Orang tua makan asam garamnya duluan. Cuma jangan jadi nyari orang tua yang gede ambek, yang bisa nyalain doang. Anak muda salah itu loh. Yang benar bagaimana kong? Gue juga bingung. Nah ini anak muda masalah wajar. Kenapa? Anak muda. Bener bu? Ini mesti kita dukung orang tua. Anak kita suruh ngaji, masukin ke majlis taklim, ilmu ada, ibadah jadi benar. Sekarang kalau nggak ada ilmunya ribet. Ngaji kumpul, ikutin guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Mau bisa kayak kakek, bawa aja kitab. Guru kebet, guru tutup. Teman nanya halaman berapa ini kok kebet? Lah, aku juga kebet doang ini. Datang aja udah tuh. Ngaji kita kumpul bang. Kenapa? Anak muda harus siap ilmu. Sekarang banyak anak muda begitu. Ngaji gak pernah mau ngecengin ya. Lu ngaji mau ustad, nggak zaman. Sekarang udah zaman internet. Tinggal ketik di Google nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya mau Google doang. Ngaji kagak nanya mulu mau ustad. Ustad nanya apa lo? Saya sembayang nih ustad. Terus kentut. Tuh kira-kira batal nggak pak ustad ya? Batal Paul. Lu nanya pengetes gua. Saya kata gitu. Kalau udah batal saya mau sembahyang lagi Ustaz, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Ya wudhu lah. Terus lagi wudhu kira-kira saya basuh muka nggak Ustaz? Ya basuh muka. Nanyanya banyak banget kok saya. Itu dia intinya pertanyaan Ustaz, gak masuk akal. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu bocah PA tuh. Nanyanya banyak banget. Gue kan kejawab, gue baik aja. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu jawab sekarang. Muka saya Ustaz malu. Nah makanya muka yang dicebokin suwe lu. Nih makanya kita pengen anak-anak muda kita bangga. Alhamdulillah siap gantiin yang tua-tua. Masih cakep, musola cakep, makmurkan musola. Musola ibarat apa? Musola itu ibarat lumbung.
Majelis taklim ibaratnya apa? Kebon, ibarat ladang. Nanemnya di ladang, ntar kumpulnya di mana? Lumbung. Masjid musola isi. Sekarang kita ngeri, tantangan berat buat anak-anak muda bang. Jujur, kalau nggak dalam ilmu agama ngeri. Sekolah agama belum tentu jaminan. Kenapa? Karena bolos mulu, nggak ada agamanya, apalagi sekolah umum. Pelajaran agama cuma 2 jam seminggu. Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak? Kenapa sekolah banyak pada tawuran? Karena agamanya kosong. Lihat majelis taklim, madrasah, pesantren, nggak ada yang pada tawuran. Saya belum pernah dengar santri pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut beduk, nggak ada. Kenapa? Karena agamanya kuat. Tantangan kita anak muda jujur aja sekarang 3F untuk menghancurkan generasi muda kita. F yang pertama fashion, dari pakaian dijajah tanpa sadar pakaian kita sekarang. Terutama yang cewek, perempuan, pakaian, jaga, pakai jilbab. Apa itu jilbab Ustaz? Jilbab itu yang bukan dipakai di pala, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kudungan. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek, kudungannya cakep, kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Apemnya masih dipajang. Ngapa buat tawa? Apem. Nih, kayaknya jagain kita anak muda, dijaga tuh. Belum lagi yang laki, wah rambut cakep merahin, percis kena kuah baso. Kayak anting bukan emas, kawat. Mending antingnya cakep, hadiah ciki. Ya ilah kalau celana cakep dibolongin dengkulnya, lacip kayak obeng kembang. Ngetrek doang, malam-malam udah knalpotnya racing diganti. Motor Ninja RR ganti knalpot racing, mereknya R9. Tuh R9 keluaran Sentul sama keluar Kemayoran. Keren banget, keluaran Sentul yang bagus. Kalau kita buka pilot Z-nya tarik dikit enggak, tuh kutik dikit. Udah kencang banget, betot maghrib-maghrib gak kenal waktu. Rumah nenek-nenek jembat terus. Nenek-nenek sembahyang maghrib kaget. Baca doa sampai salah, inna sholati wa susuki wa yamaha. Ini gara-gara bocah WA. Nih, kenapa tantangan berat? Kenapa? Jujur aja, Pak. Dulu Bang Tile masih muda sama. Karena sifat anak ABG, anak muda sifatnya hobi taklid, seneng niru. Yang kita tonton, yang kita lihat, pengen kita tiru. Itu udah pasti sifat kita anak muda. Jujur? Bener? Iya, dulu Bang Tile masih kecil, masih muda, nonton film Batman mulu. Habis nonton film Batman, Bang Tile pengen jadi Batman. Ambil kain, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, engkau idolaku. Dulu. Sekarang udah bukan tontonan Batman lagi, udah boy band, grup band. Ikutin gaya-gaya penyanyinya, cara ngomongnya, gaulnya. Vokalis aja ikutin penampilannya. Ngomongnya udah so alay. Kalau ngomong pegel dengerin bocah alay. Kalau ngomong udah kagak jelas. Mata melotot, lidahnya keluar kalau ngomong. Allah, gue sebenarnya sayang bingit sama Allah. Please deh, nggak usah gitu keles. Kalau gue, bapak lo, sama bapak gue lain. Kacau, pegel nih dengerin ngomong. Dan anak Fastabiqul Khairat jangan alay dah. Iya, anak alay itu kebiasaan. Ngomong kagak jelas begitu. Emaknya dipanggil nyokap, bapaknya bokap, disingkat bonyok. Bokap nyokap disingkat bonyok. Jadi jangan ngomong alay, kebiasaan. Orang mati tergantung kebiasaannya. Kalau ngomong alay mulu ntar mati jadi anak alay. Masuk dalam kubur anak alay ditanya, "Maro buka, siapa Tuhan kamu?" Kasih tahu nggak ya? Tuh anak alay tuh. Malaikat nanya lagi, "Waman nabiuka, siapa nabi kamu?" Pengen tahu aja apa tahu banget. Malaikat dilawan dia. Malaikat kesel, neraka lu, neraka panas, cius. Terus juga harus bilang wow gitu. Ya Allah kok anak alay. Mati lampu. Iya. Jadi tambah jelek kalau dimatiin lampu saya. Ini ketahuan. Kayak alien dong. Ini makanya kita kudu siap anak muda. Tantangan apa? F yang pertama fashion, pakaian. F yang kedua food. Makanan kita dijajah tanpa sadar.
Memang orang tua dulu makannya beda. Uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cerorot, akar kelapa, kedeblag, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abug, sagon. Makan sagon kagak boleh ngomong, nyembur. Sekarang makanan ya Allah, hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog. Makannya hot dog. Hot artinya anget. Dog anjing. Anjing anget dimakan. Ya Allah. Mati semua emang ini ya. Tinggal 2 doang. Silok banget kok. Curang kok bisa ngeliat saya nggak ngeliat empok. Kayak saya nama di tengah hutan kayak penampakan gitu. Dia terasa uji nyali. Nih ya Allah. Nih kita kumpul anak-anak muda bangga kita. F yang ketiga, fun, hiburan tanpa sadar kita. Sekarang udah kemajuan zaman. Saya yakin anak-anak muda semua pada punya akun semua, Facebook, Twitter, Instagram, ya nggak? Upload yang bagus-bagus, posting yang cakep-cakep. Jangan bikin galau mulu status. Update status Facebook apa yang Anda pikirkan. Di malam yang sunyi sepi, kugoreskan penaku di atas kertas yang putih. Ternyata selama ini diam-diam diriku mencintai. Gawat ini statusnya. Bikin paragraf baru, aku tak peduli kau milik siapa. Karena menyinta bukanlah dosa. Seandainya kau terima cintaku, tak akan kulepas cintamu sampai memutih rambutku. Bikin hashtag Markona sayang. Kacau status lu. Iya. Bikin, cari yang baik, yang manfaatnya. Insya Allah amankan. Insya Allah kita berkah kalau kita ngaji kumpul sama guru-guru kita, amin. Iya, masa muda masa yang paling manis. Kenapa indah terasa? Siapkan dari sekarang. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Udah masih muda, puas-puasin. Udah tua tinggal bongkoknya. Artinya apa? Puas-puasin dalam kita mencari ilmu. Bekal buat kita semua. Fastabiqul khairat 5 tahun. Balita baru 5 tahun, ayo terus merangkak. Insya Allah maju, amin. Ini kumpul begini ngaji, Allah Karim, saya bangga. Nah makanya Isra dan Mi'raj berpesan buat kita, iman jaga, akidah kuatin. Orang-orang tuanya yang ngaji, bapak-bapaknya ngaji, yang ngaji begini dosa dirontogin, pahalanya gede. Ngaji aja udah. Oleh udah tua nih ngaji. Nenek udah mau ngaji. Ngapain lagi, udah tasbih pegang, banyakin zikir. Nenek nggak mau ngaji masih mejeng di jalanan. Kan siapa yang godain? Jangan kan anak muda, setan aja ogah godain. Ngaji udah. Ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita dibedong sampai kita dibedong lagi, dosa diangkat, amin. Ini dosa kita dirontogin. Kok ngaji? Jangan ngomongin repot. Ustaz saya repot banget ini mau ngaji susah. Oh repot, mas apa juga repot. Masih muda kerja repot, punya laki ngurusin laki repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya kok? Benar kita ngaji, pahalanya gede kita ngaji. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000? Boro-boro 1000. Sembahyang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih, lama-lama pindah kita terawih. Apalagi yang 1000. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan janazah 1000 janazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo bawa. Ini nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin najong. Ngaku aja kok. Ya ilah ilallah, nggak ada ruginya, luar biasa. Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah bilang, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking pahala nggak kelihatan. Bekalin kita ilmu dari sekarang. Siap gantiin yang tua-tua, masjid musola makmurkan. Jangan aki-aki mulu, kesian yang masjid isi azan aki-aki udah ompong-ompos kegresek. Aki-aki udah pada metik, nggak ada giginya kan metik. Azan subuh ompong-ompos atau lah tuh khailum minanom.
Tetangga musola ngomong ke bos apa terlepas itu. Gantian engkong yang azan kong. Engkong mantap atas doa. Kalau azan aki-aki udah ompong ngempos. Nah, kan kurang resep orang bukan pada bangun subuh tapi tidur. Udah begitu tancap aki-aki jadi imam terawih lagi. Ya imam terawih kan atu-atu bacanya udah ompong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda di belakang teriak, kapan kelarnya? Terawih 23 rakaat sama witir, besok gua kapok main di sini. Ditajab 3 hari sakit aki-aki main terawih. Berdiri pengurus musola, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit, untuk malam ini terawih diliburkan. Buat terawih libur. Pengurus yang lain ngomong, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit, untuk malam ini yang jadi imam diserahkan kepada para jamaah. Yang kagak biasa dorong-dorongan lagi. Udah dia RT jangan gua jangan. RW kali bisa, apalagi gua jangan. orang kaya rada sombong. Baca Fatihah lancar, inna anzalna aja keder. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang belakang lailatil. Di depan disalahin ngomong iya ya. Ikutin wa ma adraka ma lailatil qadr. Lailatul. Nah yang orang kaya marah nengok ke belakang, lu bagaimana sih? Gue lailatul, lu lailatil. Gue ngikutin lailatil, lu lailatul. Tiba gara-gara tul matil. Teganya ngaji lu, bocah. Nih kita nggak ada ruginya kumpul, masya Allah. Isra Mi'raj iman kuat, akidah kuat. Yang kedua, Isra Mi'raj berpesan buat apa kepada kita? Rasulullah dapat perintah sholat. Inilah pentingnya kita banyak pelajaran dalam ilmu sholat. Apa itu pelajarannya? Pertama, sholat mengajarkan kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya zuhur, jangan sholat zuhur. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz, saya tambahin atuh ya jadi 5 biar tambah pahala. Salah. Kenapa? Diajarkan disiplin waktu. Karena ibadah kita semuanya muaranya disiplin. Islam tuh muaranya disiplin. Ibadah apapun. Pertama, syahadat. Syahadat disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, nabi terakhir, titik. Harga mati. Perkara ada nabi setelah Nabi Muhammad kita wajib tidak percaya. Ustaz, itu yang aku nabi jenggotnya sedada, bodo amatan. Mau sorbannya nyengser, udang-udang kayak ban pesma. Kalau dia ngaku nabi, wajib tidak percaya. Harga mati, titik. Disiplin akidah. Yang kedua, sholat. Disiplin apa? Disiplin waktu. Yang ketiga, zakat. Disiplin harta. Yang keempat, puasa. Disiplin makan minum. Puasa itu disiplin makan minum. Kalau belum waktunya makan, jangan makan. Siang hari barang yang halal jadi haram. Tempe halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Siang hari haram. Diajarkan disiplin makan minum. Es buah halal habis maghrib. Kolak halal habis maghrib. Termasuk istri sendiri halal habis traweh. Maghrib kok lu nafsu amat. Habis traweh lamaan dikit waktunya. Habis maghrib mah celam-celam doang. Hahaha. Nih, diajarkan semua disiplin. Tuh. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Ngajarin kita jangan sombong. Mana buktinya? Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh paling mulia terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener bu? Tuh. Kepala kita paling terhormat, paling mulia nih. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang tapos KTP-nya gambar dengkul? Nggak ada. Kepala yang dipoto, kepala yang paling mulia. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Sujud tinggian pantat sama kita, kepala kita. Bener bu? Padahal kita tahu isinya pantat. Cokai. Ya Allah. Ternyata dalam hidup nggak ada kita disuruh sombong. Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, jangan sombong. Baru timbang kaya dikit udah sombong, bener bu?
Mentang-mentang kaya, jalan kagak nepak. Kuntilanak. Mentang-mentang pangkat tinggi, jalan dada duluan, pundak duluan. Apa yang kita mau sombongin? Baru tiba jadi caleg udah sombong. Ada orang kampung saya caleg sombong banget, Najong. Caleg sombong, timbang gambar di pantek di pun pete. Nah, orang kampung saya caleg sombong banget, dia bikin gambar di pinggir jalan, palanya terbalik, pala di bawah, kaki di atas. Wow, dia tulis siap jungkir balik buat rakyat, pret. Rakyat yang mana? Hahaha. Apa yang kita mesti sombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, telanjang, pakaian dikasih orang, nama dikasih orang, diurusin sama orang, nggak ada kita. Tuh. Yang ketiga, sholat mengajarkan apa? Pelajaran buat kita. Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya dalam sholat, dalam hidup bermasyarakat kita kumpul agar apa? Agar hidup kudu tengok kanan, tengok kiri, lihat ke kiri masih banyak saudara kita yang miskin, yang fakir, lihat ke kanan masih banyak saudara kita yang anak-anak yatim, dikasih kelebihan rezeki oleh Allah, dikasih rezeki harta banyak, jangan pelit, medit, koret, butut kasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah, Bu. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang, makan launya ikan habis, palanya kerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Najong tuh orang pelit banget, amit-amit dah. Apalagi ibu-ibu sekarang banyak pakai presto masak, tulang hancur di presto semua. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit. Jangan pelit, kita suruh berbagi. Maka tengok kanan, tengok kiri. Hidup enak adanya orang lain, Bang. Orang disebut kaya karena ada yang miskin, benar? Gak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat. Makanya hidup saling perlu sama orang. Jangan merasa sombong, merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Kagak. Kita hidup perlu orang lain, bantuan orang lain. Saya ngomong begini di panggung, kenapa? Karena ada abang-abang, empok-empok yang dengerin. Empok-empok, abang-abang ngadepnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Enggak. Walaupun saya ceramah 3 jam, saya ceramah di sini sampai subuh, cuman saya yang dengerin kagak ada. Paling kata RT itu udah lama begitu, satu PA saya kok ngomong sendirian. Hidup enak adanya orang lain. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Tuh ketawa nggak pakai modal. Itu pun ketawa perlu bantuan orang lain. Ayo udah pikirin. Hati-hati kalau udah bisa tawa sendirian. Tuh, ketawa aja tuh yang enteng perlu bantuan orang. Maka kita hidup bermasyarakat, satu pelajaran buat anak muda kita semua. Harus seperti 5 jari. Umat Islam nih 5 jari. 5 jari, 5-5-nya kompak semuanya. Bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. Makanya 5 jari ini kompak bersatu. Kan enak, ada simbol dalam masyarakat kita. Apa itu? Jempol, simbolnya pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, simbolnya jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep, diginiin nyungsep. Ada pemerintah kita yang sayang sama umat dan rakyat, amin. Nih namanya telunjuk. Siapa telunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, musola bangun di sono bang. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ditekuk orang kagak model lu nunjuk-nunjuk. Orang kaya membeda, duduk bareng orang kaya sama temennya. Orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis kita dikatain bang. Setan lu, bawa bangke lu, punya adab, bener lu kentut sembarangan aja. Pindah sono pinggir kali, diusir. Makanya beda orang kaya. Makanya telunjuk dia simbolnya. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI Polri. Polisi ABRI adanya di tengah nih, jari tengah. Netral, kesono kagak kemari kagak. Makanya polisi kudu netral, ABRI kudu netral. Jangan kesono jangan kemari, netral. Makanya dia kagak nyoblos besok. Netral tengah-tengah, polisi netral. Netral polisi. Polisi netral. Netral lah tengah-tengah. Polisi netral. Jangan kampanye, nggak boleh polisi. Polisi nggak boleh kampanye, jangan. ABRI jangan kampanye, jangan bantuin 01, jangan.
tengah-tengah netral. Tengah-tengah netral. Jari tengah. Tuh, ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Makanya simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini baru kelingking. Siapa? Simbol kaum perempuan, kaum wanita, emak-emak. The power of emak-emak nih. Kelingking ibu-ibu mak cewek, kelingking dia. Kecil tapi antem. Jangan macam-macam sama kelingking bang. Wah, ini kelingking kemana aja masuk. Fleksibel dia mak. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Ya disodoknya pakai kelingking. Ya, mungkin pakai jempol lah, boros. Kesian bol ayam ledes ya. Ini lima-limanya kompak bersatu kan enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Cuman ada kelemahannya baik-baik. Kelingking kalau sweet ketemu jempol, yang kalah pasti jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara kekuasaan, sering jatuh gara-gara. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa yang rayu-rayu bang. Di sorga, ayo dong ayang beb, mam dong tayang, mam dong buah khuldinya tayang, mam. Akhirnya kerayu-rayu Nabi Adam, makan juga tuh sama Nabi Adam. Dimakanlah buah khuldi sama Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan buah khuldinya. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau gak percaya ntar pulang pegang leher laki kita. Tanya pelan-pelan po, bisikin bang ini buah khuldi. Tuh, tapi ibu Hawa makan buah khuldi langsung ditelan sama dia, nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, syukur bu nyangkut di dada. Kalau nyangkut di dengkul ribet lah. Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul dulu, mimi lah ribet. Alhamdulillah nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, syukur po. Nyampe di dada terbelah dua. Syukurlah terbelah dua. Kalau satu doang nggak kayak tumor. Bagusan terbelah dua daripada satu. Ya bagusan juga dua daripada satu ya. Buah khuldi ini buah khuldi. Bagusan juga dua ya bu ya daripada satu ya. Buah khuldi ini mah buah khuldi. Kelingking sweet ketemu jempol kalah jempol, tapi kelingking sweet ketemu telunjuk baru kalah kelingking. Tunjuk apaan tadi? Orang kaya. Perempuan asal niat duit udah teklok aja bang, kira-kira begitu. Bukan matre, cewek emang gak ada yang matre, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustazanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Yang nggak hilang mata duitan. Makanya nih anak muda, lu ntar kalau nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang diselipin di sini? Duit sial. Udah umpetin masih ketahuan sama lu. Tuh. Makanya kita pengen kompak bersatu. Alhamdulillah. Iya, umat Islam harus kompak bersatu melalui apa? Al Imam Ghazali berpesan kun kal yadain wala takun kal udhunain. Umat Islam harus seperti dua tangan, jangan kayak dua kuping. Nih, tangan kanan sama tangan kiri beda tapi akur. Tapi kuping kanan sama kuping kiri kagak pernah akur. Kuping kanan ngadep ke sono, kuping kiri ngadep ke sono. Nggak akur dia, Mak. Makanya kuping kanan budek, kiri anteng aja dia, Mak. Makanya kanan kiri nih kuping kagak pernah ketemu, lebaran aja nggak ketemu. Makanya jangan kayak dua kuping dah. Hiduplah kayak dua tangan, kata Imam Ghazali. Kanan kiri beda tapi akur, kompak. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Kagak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Kagak. Kanan gatel, kiri gak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Tuh, hidup enak begitu, saling tolong menolong. Tangan kanan cakep-cakep salaman, tangan kanan, tanda tangan kanan, mau makan tangan kanan, terima duit tangan kanan. Kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar. Gue memang tugas gue bagian di belakang. Kata yang kiri, gue mah tugas bagian kobelisasi, bagian cleaning service.
Gue bagian pembersihan, gue lakonin aja pembersihan. Tapi yang kanan kan kagak sombong, kagak dia mah apa kata kanan kiri, sabar ya lu. Walaupun yang terima duit gua, ntar gua ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make lu. Tuh beda tapi akur, kompak, enak. Kanan sama kiri kerjasamanya cakep. Kapan? Lagi jalan lenggang, tanpa terasa kita jalan lenggang, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Ya udah gua ngalah ke belakang tuh. Jadi jalan kita cakep. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah. Jangan begini kita nih. Ya kayak pampir. Nah, namanya statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Maka kita pengen ayo sholat kebersamaan diajarkan melalui apa? Majelis taklim. Melalui apa? Sholat melalui musola masjid. Diajarin udah tuh di masjid musola, masuk ke masjid, masuk ke musola, atur sholat jamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Tuh ngajarin jamaah, ngajarin bareng. Makmum siapa aja boleh. Ustadz, itu dia kan tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh, ketimbang makmum. Bacanya saya dengar kagak pakai Ustadz, boleh jadi makmum? Boleh, timbang makmum. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau lah. Dulu kejadian dulu buat kejadian tahun jebon. Ada kejadian nih Bu, ada 4 orang goblok. Goblok tahu goblok kan ya? Bego. Bego tahu bego? Tolol. Tolol tahu tolol? Blow on. Blow on ngerti blow on? Bego. Bego tahu bego? Minum es dia tiup, itu orang bego. Dikirain batu es ngebul, dia kira panas itu, dia tiupin tuh es PA itu dia. Nah ini 4 orang goblok sholat di musola bang. Musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh pas di depan imam. Gede botak. Profesor tikus ini jatuh. Lantaran kaget itu imam ngomong, atta tuh tikus jatuh. Nah batal nggak? Batal lah. 2 kalimat berturut-turut dalam sholat. Selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor imam, karena nggak tahu ilmunya dia nyolek. Lu sembahyang kagak boleh ngomong lu. Berapa yang batal udah? 2. Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong barusan. 3 udah yang batal. Yang 1 harusnya dia selamat ini, karena JPA juga. Dia nyaut, untung gue diem aja. Tuh orang PA. Makanya nggak sembarangan jadi imam. Imam memimpin orang banyak, maka imam ada syaratnya. Apa syarat jadi imam? Yang pertama, yang alim. Rakyat mah siapa aja boleh lah makmum, tapi nggak sembarang orang jadi imam, jadi pemimpin. Ada syaratnya jadi imam. Dalam sholat aja ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang alim, yang paham kemauan rakyat itu maunya bagaimana. Rakyat tuh pengennya sekolah gratis, ya enggak? Kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Itu pengennya rakyat. Agak nggak pakai muluk-muluk rakyat mah pengennya bener. Cari yang alim. Tuh, usah di kampung saya ada 2 orang alim ini, dua-duanya alim dia. Bagaimana cara milihnya ya? Kalau sama-sama alim, syarat yang kedua, yang fasih. Bacaannya yang fasih. Imam harus fasih bacaannya. Mohon maaf banget. Yang cadel, bindeng, swing, minggir. Jangankan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Walung. Bindeng kagak jelas. Dari mana lu? Walung. Oh, gue denger bapak lu sakit. Meninggal. Meninggal. Innalillahi. Meninggal. Oh, mendingan. Dengeran kita meninggal. Minggir. Yang fasih jadi imam. Iya. Ala hadhihi niyah al-fatihah fasih. Kalau ala hadhihi niyat al-fatihah beda. Iya. Yang fasih dong. At-tahiyyah wassalam ansyuru wahlul kalam Jinuddin ngaciro kan ada fasih. Hey.
Sama-sama alim Ustaz, fasenya sama di kampung saya. Ada dua nih, alimnya sama, fasenya sama. Bagaimana? Syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan. Yang tuaan cari. Yang pengalaman yang berarti. Yang tuaan. Yang tuaan. Waduh, Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahir punya barang ini Pak Ustaz, sama umurnya sepantaran, mau sama. Ya udah, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggal barang Ustaz satu kampung, ribet saya ini nyarinya. Habis deh syarat fikih, habis Pak. Syarat yang kelima, ini syarat dari saya doang ini mah. Kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya barang juga satu kampung. Syarat yang kelima, ini pas saya tambahin doang ini, yang bininya lebih dari satu, yang berhak jadi imam. Kali dia lagi sabaran, dia dikit po, ya pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono dikuncin pintu. Akhirnya tidurnya di musola, dia di bawah beduk dia tidur. Tuh, Masya Allah nih kita kepengen semuanya kebersamaan, kekompakan. Amin. Ya Robbal Alamin, kita kudu bersatu, kompak umat Islam. Kalau bersatu, insya Allah akan dapat turun rahmat dari Allah. Isra artinya jalan. Jalan artinya ke depan, Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Isra artinya jalan. Nih tuh jalan tuh ke sono, Isra ke sono. Mi'raj artinya naik, naik udah pasti ke atas. Jadi simbol Isra Mi'raj begini. Isra dan Mi'raj ini bukan kampanye, ini mah, ini Isra dan Mi'raj. Ini ngomongin Isra Mi'raj ini po. Isra artinya jalan, ke sono jalan. Mi'raj artinya naik, naik tuh. Jadi begini simbolnya. Checklist nih, checklist tanda benar, checklist. Nah, kalau begini satu pumpung gila gitu. Nah, maka dari itu ayo sama-sama. Hai deh. Ya, orang lagi ngomongin Isra Mi'raj ke sono-sono dah mudah-mudahan nih ya fastabiqul khairat. Ya, saya ucapkan pribadi buat jamaah teman-teman yang ada di majlis, fastabiqul khairat aja. Terus maju terus, kita berjuang, kumpul di pengajian, syiarkan pengajian. Insyaallah ke depan kita akan mendapatkan manfaat, ilmu yang manfaat yang dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Mabruk, 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 alfa mabruk, alaika mabruk, yaumiladik mabruk. Untuk fastabiqul khairat yang kelima, mudah-mudahan sehat selalu. Semua jamaahnya, guru-gurunya kita doain biar sehat, keluarkan iman dan takwanya. Allah berikan kesabaran dalam membimbing anak-anak kita. Semuanya ilmu-ilmu yang didapat jadi manfaat dunia dan akhirat. Terus istiqomah, kita ngaji terus, ngaji dan ngaji. Semua itu manfaatnya akan kembali kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Orang tua, guru, bapak, semuanya, para aparat, dukung anak-anak muda kita, bantuin bikin acara apapun. Yang punya duit bantuin pakai duit, yang punya harta bantuin pakai harta, yang pakai tenaga bantuin pakai tenaga, yang nggak punya tenaga bantuin pakai doa, yang kagak punya doa bantuin diem aja. Udah kagak bantuin duit, bantuin tenaga kagak, doa kagak, ngomongin mulu kerjanya. Nah, mudah-mudahan terus istiqomah, maju perut pantat mundur. Salah. Maju terus pantang mundur. Insyaallah berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Dah jam 12 kurang 5 menit baca doa antar guru kita 5 menit. Ya, langsung doanya juga enggak lama-lama, doa makan. Doa makan ya, aja. Apa bunyi? Dah ini aja ya. Ibu jangan pulang dulu sebelum tutup sama doa. Ya, jangan pulang dulu, ntar ada makanan ya, 1 bertiga kita diajak ya. Nah, jangan kemana-mana. Dah ini aja ya, dah dari saya ini aja ya, dah ini aja. Barangkali sudah hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian ya. Udah kali guru adek, udah ya. Lapar saya belum makan ini. Guru adek enak kan, kesian ini gak bisa doang kelihatan gede kalau dibuka sama mati yang mic. Nah ini aja doain, makanya saya dikatain atlet antara tulang dan kulit gitu kira-kira. Puas dulu ya. Dah dari saya mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.